Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu wilujeng ingkang tansah pinanggih. Untuk mengawali perjalanan kita di tahun 2023 ini, di tahun baru ini, saya ucapkan selamat tahun baru untuk semuanya, untuk sederek-sederek semuanya tanpa kecuali. Semoga kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat, karunia, dan segala sesuatu yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan kebaikan-kebaikan, penuh dengan curahan-curahan maghfirah, curahan rahmat dan karunia-Nya. Allahumma amin. Untuk mengawali tahun ini, mari kita sama-sama, ya, saya mengajak kepada diri saya sendiri, juga kepada saudara-saudara sekalian, untuk bermuhasabah, ya. Mari kita koreksi diri agar di tahun yang akan kita jalani ini mudah-mudahan akan lebih baik ketika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, yang kemarin. Mudah-mudahan semua menjadi hikmah segala sesuatunya untuk menuju kepada kebaikan-kebaikan dan menuju kepada kesempurnaan. Baiklah, mari kita sama-sama masuk ke dalam diri, kita sama-sama bertafakur untuk agar apa yang menjadi kehendak yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita senantiasa untuk dapat sedikit banyak untuk dapat bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Di dalam surat Al-Isra ayat 14 disebutkan, Iqra kitabaka kafa binafsika alaikal yaumal hisab. Disebutkan bahwa kita diminta untuk membaca kitab di dalam diri, ya. Bacalah kitab di dalam diri, kitab abadi, kitab sejati yang ada dalam diri kita. Artinya kita harus mampu untuk membaca tentang diri kita, tentang kehidupan ini, tentang bagaimana kita sekarang itu kita ada di mana, nanti kita akan kemana, dan kita dulu dari mana. Kita harus mengerti dengan maksimal, dengan sempurna hal ini. Kafa binafsika alaikal yaumal hisaba. Karena diri kita sendiri kini sudah cukup, roh kita sendiri akan cukup sebagai juru penghitung untuk kita sendiri. Artinya kita harus mampu untuk menghisap diri, menghitung diri, koreksi diri, apakah kita kehidupan kita di masa-masa kemarin itu sudah baik atau masih perlu hal-hal yang belum baik itu kita perbaiki lagi dan sebagainya. Itu yang perlu kita lakukan bersama untuk kebaikan yang akan datang. Disebutkan juga kalau kita melihat di dalam Al-Quran, disebutkan awalam yatafakkaru fi anfusihim, bahwa tiadalah mereka, ya, kita semua untuk bisa bertafakur, ya, untuk bisa bermeditasi, bisa apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Artinya kita harus bisa mengerti tentang keadaan, tentang situasi diri kita sendiri. Kita harus mengerti, harus sadar betul, sadar penuh, hadir utuh apa yang ada, yang terjadi pada diri kita sendiri ini. Kalau kita contohkan sebagai contoh, ya, kita punya kepala, di mana dalam kepala itu ada mata. Selama ini kita tanpa minta sama Tuhan untuk minta mata, tetapi kita diberi mata. Dengan dua mata saja kita bisa melihat. Banyak sekali di antara saudara kita yang punya dua mata tetapi tidak bisa melihat. Betapa ruginya mereka. Mereka buta, mereka tidak bisa membaca, mereka tidak bisa melihat keindahan dunia alam semesta ini, bahkan keindahan-keindahan yang ada di sekitarnya, karena mereka punya mata tapi tidak punya penglihatan, weruh, tidak punya weruh, ya. Punya mata ning ora iso weruh. Itu mari kita syukuri, sudah berapa tahun kita punya mata tanpa kita minta. Kita butuh mata, dan ternyata mata itu sangat banyak manfaatnya, akan tetapi sampai seumur ini kita belum pernah mensyukurinya. Kita wajib untuk mensyukurinya. Disitulah kita harus ngaku salah, minta ampun sama Allah, dan minta dikisah sekarang juga. Ini salah satu bentuk ataupun cara daripada kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkoreksi diri agar kita mampu untuk bisa lebih baik dari tahun-tahun kemarin atau perjalanan hidup yang kemarin menuju kepada perjalanan hidup yang akan datang.
Juga bagaimana kita diberi dua telinga. Dengan dua telinga kita bisa mendengarkan. Bagaimana dengan teman-teman kita, saudara kita yang mereka punya dua telinga tetapi tidak bisa mendengar. Mereka tidak bisa mendengarkan apa-apa. Alhamdulillah sampai sekarang ini, sampai berapa tahun sejak kita lahir, kita punya dua telinga dan bisa mendengarkannya. Mari kita syukuri. Apabila kita tidak mensyukuri, maka mari kita minta ampun kepada Allah. Kita ampun kepada Allah dan kita mengaku salah kepada Tuhan, dan kita minta dikisos sekarang juga apa yang terjadi pada diri kita saat ini. Kemudian kalau kita melihat kita diberi hidung, dengan hidung ini kita bisa mencium bau enak, bau wangi, bau segar, bau indah dan sebagainya. Di antara mereka banyak juga di antara teman-teman kita yang punya hidung akan tetapi tidak bisa merasakan bau itu. Mereka buta bau istilahnya ya, nggak bisa merasakan bau, wangi dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah atas izin Allah, berkah dan karunia-Nya, kita mempunyai hidung dan bisa dengan hidung itu kita bisa mencium indahnya, wanginya, bau-bauan, dan juga kita dengan hidung itu bisa menghirup napas, menghirup oksigen. Bagaimana dengan saat kita punya hidung tetapi tidak bisa menghirup udara segar? Tentunya kita akan sesuatu yang sangat merugi bagi kita. Harus pakai oksigen, harus membeli tabung oksigen dan sebagainya. Saat kita sesak napas, saat kita tidak bisa bernapas, maka saat kita tanpa membayar dengan gratisnya menghirup udara segar ini, mari kita syukuri dengan hidung ini. Kita mendapatkan karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita syukuri, dan apabila kita kurang mensyukurinya atau belum pernah seumur hidup kita mensyukuri bahwa kita diberi hidung, maka marilah kita minta ampun kepada Allah, minta dikisos, dan juga mengaku kepada Allah kesalahan kita. Nggak ada yang tahu cuma kita sendiri. Kita sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada orang lain yang tahu. Inilah tafakur itu. Inilah bagaimana kita bertafakur itu, yaitu menghitung diri. Tafakur saatin khairan min ibadati sanatin. Kita bertafakur seperti itu 1 jam saja, itu nilainya seperti kita beribadah selama 1 tahun. Juga bagaimana kita contohkan dengan kedua tangan kita, dengan 10 jari. Dengan 2 tangan kita bisa bekerja, melakukan apapun. Dengan 10 jari juga kita bisa melakukan apapun. Semua serba indah, semua serba sangat bermanfaat bagi kita semua. Itulah kesempurnaan manusia sebagai ciptaan Allah, sebagai ciptaan yang sangat sempurna. Ahsani taqwim, sebagai sebaik-baik ciptaan yang disebut dengan manusia itu. Mari kita syukuri, kita punya peralatan, punya alat yang sangat komplit, di mana alat-alat komplit yang ada pada diri kita. Kita punya potensi untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa bermakrifat kepada Allah, untuk bisa mencapai kepada kesadaran yang agung. Bagaimana kesadaran tentang berketuhanan itu dengan alat-alat yang ada pada diri kita. Kuncinya ada pada diri kita, alatnya ada pada diri kita, gemboknya ada diri kita. Cara menggunakannya itulah yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana cara kita mencapai kesempurnaan dalam beribadah dengan fisik yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bagaimana ketika kita contohkan dengan 2 kaki. 2 kaki kita bisa berjalan, 2 kaki kita bisa lari dari bahaya, dengan 2 kaki kita bisa melakukan hal-hal yang positif, yang baik, yang semuanya untuk bisa memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Kalau kita melihat seperti apa, bagaimana saudara kita, teman kita yang tidak punya kaki, atau mereka punya kaki akan tetapi mereka lumpuh, mereka invalid, mereka stroke, tidak bisa menggerakkan kakinya. Itulah hal yang perlu kita sadari bersama, di antara yang perlu kita sadari bersama. Pentingnya kita bermuhasabah, pentingnya kita masuk ke dalam diri untuk berkoreksi diri, untuk membaca kitab apa yang ada di dalam diri kita, sehingga kita mampu untuk memperbaiki diri kita, sehingga kita mampu untuk bisa koreksi diri kita. Karena sebelum kita dikoreksi, sebelum kita dihisap oleh Zat yang Maha Menghisap, mari kita hitung diri kita sendiri dulu, sehingga pada saat kita menghadap ilahi Rabbi, semuanya sudah baik, lebih baik, dan kita tidak seburuk, sehina dan separah seperti yang pernah kita lakukan yang tanpa kita sadari itu. Mari kita sama-sama syukuri nikmat yang ada pada diri kita dengan rasa syukur yang dalam, dan
rasa syukur itu perlu kita imbangi dengan kesabaran juga. Sabar dan syukur kita pakai sebagai sesuatu yang indah, yang menuju kepada kesempurnaan, kepada kesempurnaan dalam kita berketuhanan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu aja dulu. Kita awali dengan bermuhasabah ya, koreksi diri. Kita menuju kepada kesempurnaan di dalam berketuhanan, juga bermuamalah kepada sesama, maupun kita melakukan hal yang sifatnya duniawiyah dengan pekerjaan kita, dengan kepiawaian kita apapun. Mari kita sempurnakan dengan sebaik-baiknya, dengan kaki terhunjam di bumi, berjalan di muka bumi, tapi kepala tetap tertancap di langit. Di sana kesadaran doiron babatinan, kesadaran lahir batin yang harus tetap kita lakukan sebagaimana dilakukan oleh para leluhur kita. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang benar semuanya. Saya sekedar menyampaikan apa yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.